Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Mesin genset di Stadion Segiri Samarinda terbakar. Dinding rumah warga di Balikpapan jebol tertimpa tanah longsor. Lomba jalan santai memeriahkan HUT kemerdekaan ke-77 RI di Lat Sitarda 2 Sungai Kuncang Samarinda berhadiah seekor kambing. Genset stadion terbakar. Kepulan asap membumbung tinggi dari pintu 6 Stadion Segiri Samarinda Minggu sore ini berasal dari mesin genset yang terbakar. Petugas dan relawan pemadam kebakaran secepatnya diterjunkan ke lokasi kejadian. Mereka harus bergerak cepat karena stadion tersebut akan dimanfaatkan untuk laga lanjutan kompetisi Liga 1 Indonesia 2022 antara tuan rumah Borneo FC melawan Persis Solo Minggu malam. Kerja keras petugas dan relawan pemadam membuahkan hasil dan kobaran dipadamkan kurang setengah jam. Meski begitu, mesin genset yang akan dimanfaatkan untuk siaran langsung pertandingan sepak bola sebagian hangus terbakar. Yang kedua adalah di Gor Segiri, hari ini kejadian dapat informasi genset yang terbakar. Genset yang terbakar, Pak ya? Ya. Kondisi apa nih, Pak? Ini genset untuk guna untuk pertandingan bola nanti sore. Nah ini diakibatkan mungkin ada korslet Pak ya? Korslet mungkin entah kenapa kejadiannya masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Manajer Borneo FC dan Ridauri menyatakan genset yang terbakar adalah genset sewaan. Musibah ini mengharuskan mereka bergerak cepat untuk mendapatkan mesin pengganti sebelum pertandingan berlangsung. Memang saya pun terkejut ketika kami berada di ruangan tadi mendapat kabar bahwasannya genset, karena saya pikir genset yang milik kita sendiri yang terbakar ternyata memang yang digunakan teman-teman HB ini ternyata yang dirental oleh pemilik rentalan genset. Nah itu yang menjadi penyebab tidak adanya genset kita gitu. Nah, terganggu nggak persiapan untuk malam ini, Pak? saya pikir tidak ada masalah. Bismillah aja kita. artinya sudah ada pengganti genset yang Sudah pasti kita siapkan. Sudah ya. Walaupun domainnya itu sebenarnya bukan di urusan panitia atau manajemen Borneo, tetapi itu tanggung jawab mereka sendiri gitu. Oh gitu, siap. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sedangkan penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Jembatan kayu di Jalan Padayelo Samarinda seberang ini tidak lagi bisa dimanfaatkan warga untuk melintas karena ambrol. Peristiwa itu terjadi saat salah satu warga menggelar hajatan di rumahnya. Pemilik rumah Siti Nafsiah menyatakan runtuhnya jembatan ini terjadi saat sejumlah undangan berada di atasnya. Peristiwa yang tidak terduga itu tidak menyebabkan korban mengalami luka serius. Nafsiah juga lega karena saat jembatan tersebut runtuh, air Sungai Mahakam dalam keadaan surut. acara akikah, Bu ya? Kemudian ada berapa orang yang luka tadi, Bu? Yang luka banyak, ada kalau 10 orang. 10 orang ya? Tapi Luka ringan. kecil. Cuma yang terkilir terus sekitar ada 3 orang. Terkilir 3 orang ya. Pada saat terjatuh itu kondisi airnya gimana, Bu? Dalam keadaan surut, tidak ada air sama sekali. Tidak ada air ya. Jadi otomatis acaranya terhenti atau dipindah atau gimana, Bu? Ya maunya berhenti tapi langsung dibawa ke sana. Oh, dipindah ya? Tua, ya. Oh, dipindah ke sana acara akikahnya ya. Jadi tetap berlangsung, Bu ya? Sebenarnya tidak berlangsung sih, sebenarnya cuma karena orang datangan semuanya kan, karena apalagi dengar keadaan begini ya malah banyak yang datang malah. Malah banyak.
4 sore ya? Jam 3-an lah. Jam 3-an. Kemudian ada acara apa di sini tadi? Tasmihan, Pak. Tasmihan ya. Untuk kondisi pas pada saat roboh itu ada berapa banyak kira-kira aja pengunjung? 11 orang kayaknya, Pak. 11 orang ya. Ada korban pada saat itu, korban luka? Paling luka ringan aja kayaknya 4 orang, 3 orang. 4 orang ya. Ada anak-anak yang jatuh atau luka? Ada 2 orang aja. 2 orang ya. Adik saya sendiri. Ada yang sendiri. Iya. Sekarang kondisinya di mana? Ada di rumah sudah enggak apa-apa deh. Oh, enggak apa-apa ya. Warga berharap pemerintah membantu meringankan beban warga untuk memperbaiki jembatan tersebut. Selama jembatan itu belum diperbaiki, warga yang hendak beraktivitas terpaksa memanfaatkan teras rumah warga lainnya untuk melintas. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Ali, nelayan asal Balikpapan Barat ini ditangkap Satres Narkoba Polresta Balikpapan karena terlibat perdagangan narkoba. Saat ditangkap, Ali kedapatan membawa 1 paket sabu-sabu seberat 100 gram. Kasatres Narkoba Polresta Balikpapan menyatakan, pelaku nekat menjadi kurir narkoba demi memburu upah Rp500.000. Upah tersebut didapat jika ia berhasil mengantarkan paket sabu-sabu pada pemesan. Kali ini harapannya mendapatkan upah buyar setelah ia ditangkap bersama barang bukti. Dalam memberikan informasi tentang asal-usul dari barang ini dan Penangkapan yang bersangkutan berawal dari informasi masyarakat kepada kami, dan kemudian ini kami jalani dengan proses penyelidikan dalam rentang waktu cukup sekitar lebih dari 2 minggu. Ketika yang bersangkutan kami lakukan penyelidikan, dan pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 itu bertepatan yang bersangkutan sebagai kurir mengambil barang dari seseorang berinisial IW. Kemudian dia diperintahkan untuk menaruh atau meletakkan atau dalam istilah lain menjejak sabu tersebut di TKP. Saat dia meletakkan itu, disitulah anggota Satres Narkoba Polresta Balikpapan melakukan penangkapan. Ali yang kini ditetapkan sebagai tersangka itu terancam pidana 5 tahun penjara. Sedangkan pemasoknya yang diduga berasal dari Samarinda itu masih diburu. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Mesin genset di Stadion Segiri Samarinda terbakar. Dinding rumah warga di Balikpapan jebol tertimpa tanah longsor. Lomba jalan santai memeriahkan HUT kemerdekaan ke-77 RI di Lat Sitarda 2 Sungai Kuncang Samarinda berhadiah seekor kambing. Warga RT 62 Kelurahan Gunung Sari Ilir Balikpapan Tengah Minggu siang bergotong royong untuk menyingkirkan material longsor dari dalam rumah salah satu warga. Gotong royong yang sudah dikerjakan 3 hari itu belum berakhir karena materialnya banyak, sedangkan peralatan yang digunakan sangat terbatas. Kalau enggak, itu semua dari atas ini. Ketua RT 62 Gunung Sari Ilir Musa Limbu menyatakan, pemerintah dan instansi terkait harus ikut membantu menyingkirkan material tanah yang menimbun rumah warganya tersebut. Pernyataan tersebut disampaikan karena ia menyadari keterbatasan tenaga dari warganya. Bukan saya membantah. Personil tentara menunggu bagaimana bantuan dari luar, atau karena kami ini sudah capek, RT 62 sudah 3 hari termasuk ini hari untuk membantu saudara kami ini. Begitu. Jadi
Ya kalau ada artinya bantuan-bantuan yang kira-kira bisa kita membantu keluarga ini, kira-kira itu meringankan buat keluarga kasihan. Ini bersihin sisa-sisa longsor Pak ya? Iya. Masih banyak di belakang itu sebetulnya. Longsor kapan ini Pak? Tanah longsor dari atas. Jadi kita tidak tahu kan di atas tidak menginginkan juga demikian, tapi itu yang terjadi karena ini kan namanya alam yang terjadi. Pemilik rumah Sarya Dewi Purba menyatakan suasana panik saat longsor terjadi. Mereka panik karena longsor yang diawali dentuman keras pada Kamis subuh itu disertai masuknya material tanah ke dalam rumah. Kejadiannya malam Kamis jam 3 subuh. Itu suaranya terlalu keras jatuh, terus kita lihat udah masuk tanah semua ke dalam ruangan tamu. Masuk ruangan tamu semua udah nggak bisa apa-apa, lumpur masuk ke kamar semua udah dimasuki lumpur. Udah untunglah tetangga semua datang, semua menolong kita. Semua tetangga menolong, membersihkan sampai sekarang cuma belum diangkat. Kita cuma mohon bantuan ini dari pemerintah bagaimana. Udah 4 hari belum diangkat sampai sekarang tanahnya ini. Di dalam juga penuh lumpur lagi, di belakang lagi belum. Masih banyak. Belum selesai ya? Belum selesai sama sekali. Tidak hanya cemas oleh material yang menumpuk di dalam rumah, pemilik juga khawatir longsor masih akan terjadi. Mereka cemas karena perbukitan tersebut labil. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Panjang ambruknya. Ini kemarin aku minta tolong dihancurkan hujan ini. Lorong ruang perawatan anak Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Abdul Rifai Tanjung Redep, Kabupaten Berau beberapa hari terakhir mengalami peningkatan jumlah pasien. Umumnya penyakit yang diderita pasien adalah demam berdarah dan paru. Peningkatan pasien menyebabkan rumah sakit kewalahan. Bahkan beberapa dari pasien itu terpaksa dirawat di lorong. Humas RSUD Abdul Rifai Dr. Erva Anggriana menyatakan, ruang perawatan anak sudah tidak lagi mampu menampung pasien yang jumlahnya terus bertambah. Kondisi saat ini di RSUD Abdul Rifai memang kita lagi sedang banyak kunjungan terutama untuk pasien anak. Di mana pasien anak ini yang mendominasi itu pasien demam berdarah, tifoid, dan juga bentuk pneumonia. Dan memang pasien-pasien ini membutuhkan long stay yang cukup panjang ya, karena kondisi adik-adik ini kondisinya memang harus diobservasi di rumah sakit. Untuk saat ini ruangan memang kita sedang kepenuhan, jadi otomatis terpaksa kita mengambil langkah yang terbaik adalah menggunakan lorong. Meski anaknya dirawat di lorong, namun orang tua pasien tidak protes karena memaklumi keterbatasan kapasitas ruang perawatan rumah sakit. Namun demikian, mereka meminta perawatannya dilakukan dengan maksimal agar anaknya bisa cepat sembuh. Kesusahan nggak Bu ditempatkan ini? Ada keluhan nggak Bu? Keluhan nggak? Nggak ada ya? Tapi merasa ini aja Bu ya, terbantu aja dan walaupun meskipun di lorong seperti ini. Iya, alhamdulillah sekarang anaknya udah agak banyak perubahan, sudah sehat daripada pertama dibawa ke sini kan badannya lemas, nggak bisa apa-apa. Ya karena kan kondisi lagi kayak gini kan ya nggak apa-apa. Maksudnya kan ruangan lagi penuh, dan saya nggak apa-apa. Penting kalau saya sehat. Udah berapa hari? 3 hari sama hari ini. 3 hari Bu ya? Ya. Pasien DBD yang dirawat sepanjang Agustus 2022 sebanyak 49 pasien. Jumlah ini meningkat dibanding bulan sebelumnya yakni 42 pasien. Rumah sakit mengimbau warga meningkatkan kebersihan agar wabah ini tidak makin meluas. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Tempat pembuangan akhir atau TPA sampah di Bujangga, Tanjung Redep ini merupakan satu dari 3 tempat pengolahan sampah terpadu di Kabupaten Berau.
TPA ini membutuhkan penanganan serius agar tumpukan sampah tidak menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu aktivitas warga. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Mustaqim Soharjana menyatakan, Kabupaten Berau memiliki 3 lokasi TPA yakni TPS Bujangga, Talisayan, dan Tanjung Batu. Dari 3 TPS tersebut, TPS Bujangga dinilai paling darurat dan membutuhkan penanganan serius. Mereka harus bergerak cepat agar aroma tidak sedap dari TPS ini tidak meluas. Sedangkan 2 TPS lainnya mengalami krisis alat angkut sampah. Untuk mempercepat penanganan sampah, DLHK Berau membutuhkan dukungan dari swasta. Ada 3 TPA di Bujangga, TPST di Tanjung Batu, sama TPST di Talisayan. Ini memang fasilitasnya belum lengkap, terutama untuk daerah laut. Untuk Tanjung Redep ini pelan-pelan kita baiki, sehingga sudah ada fasilitas, semua keadaannya sebagian rusak, sedang dalam proses perbaikan. Dan untuk khusus TPA Bujangga, ini karena sudah saya anggap darurat, ini kita gotong royong dengan perusahaan untuk menangani, terutama untuk membuat lubang darurat di belakang tempat pembuangan sampah. Itu kita dengan beberapa perusahaan membuat itu, dan alhamdulillah untuk penanganan progresnya sekarang ini paling tidak kalau hujan tidak terjun bau, tidak, masih sistemnya open dumping. Nah untuk yang TPST di Talisayan ini kan perlu alat angkutan yang truk. Jadi sementara masih pinjam pakai, kita truk dari Tanjung Redep kita pinjami 1 unit. Nanti khusus untuk di daerah laut ada pengadaan dampak 2 unit khusus untuk daerah laut, 1 untuk Tanjung Batu, 1 untuk Talisayan. Ini masih dalam proses pengadaan. DLHK memastikan persoalan sampah secepatnya bisa diatasi jika pihak swasta sepenuhnya memberi dukungan ke Pemkab Berau. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Mesin genset di Stadion Segiri Samarinda terbakar. Dinding rumah warga di Balikpapan jebol tertimpa tanah longsor. Lomba jalan santai memeriahkan HUT kemerdekaan ke-77 RI di Lat Sitarda 2 Sungai Kuncang Samarinda berhadiah seekor kambing. Pria yang mengenakan topi hitam ini tampak bahagia saat dirinya memenangi hadiah utama jalan santai di Lat Sitarda 2 Sungai Kunjang Minggu siang. Pria ini layak berbahagia karena hadiah yang diberikan panitia berbeda dengan hadiah umumnya, karena hadiah yang diberikan berupa kambing jantan. Panitia juga menyiapkan hadiah unik lain berupa ayam, beras, minyak goreng, hingga televisi, sepeda gunung, mesin cuci, dan lain-lain. Hadiah seperti itu sengaja disiapkan agar bisa langsung dimanfaatkan pemenang undian. Oke, nanti kasih ke nenek ya, Wak. Sesi foto dulu sama Bapak RT. Alhamdulillah, dengan adanya ibaratnya COVID-19 sudah hilang, ada lagi kayak seperti acara 17 Agustus yang digelar oleh warga di sini, terutama alhamdulillah mendapatkan ini hadiah utama kambing. Jadi nyangka nggak bang dapat ini kambing? Nggak menyangka bang sebenarnya. Okay. Nah selain kambing ini dapat apa aja tuh? Tadi alhamdulillah dapat kipas angin lagi bang. Okay. Salah satunya hadiah-hadiah yang berupa sembako,
yang sangat dibutuhkan dan dari masyarakat, dan juga hadiah yang unik yang belum pernah terlaksana dalam jalan santai, yaitu berupa hadiah salah satunya ayam, bebek, dan yang ini kambing. Dan itu didasari atas kemauan masyarakat, makalah kita penuhi kemauan masyarakat itu biar nanti terjalin silaturahmi yang baik antara masyarakat maupun panitia. Antusiasme warga yang mengikuti jalan santai tidak berkurang meski lokasi kegiatan diwarnai hujan gerimis. Semangat warga tinggi karena hadiah yang disiapkan cukup banyak dan beragam. Amir Hamzah dan Mas Hardiansyah melaporkan dari Samarinda. Regu relawan pemadam kebakaran ini bergerak cepat saat juri mulai meniupkan peluitnya. Gerak cepat ini dilakukan karena para relawan sekota Samarinda tengah mengikuti lomba ketangkasan dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia yang digelar di lapangan Perum Puspita Bengkuring Minggu siang. Lomba yang digagas Balakarcana dan Info Taruna Samarinda ini menyertakan pula relawan pemadam wanita. Untuk memenangi lomba, tiap regu harus mampu menjatuhkan ember yang digantung pada tiang yang disiapkan panitia. Dari 25 regu yang berlomba, seluruhnya dinilai memiliki kecepatan dan sangat tangkas. Dan peserta pada pagi hari ini untuk lomba drill sekitar 25 peserta dan diikuti 3 untuk Sri Kandi, 3 personil. Jadi pada kesempatan ini seluruh undangan kita sebarkan seluruh relawan Samarinda. Jadi hari ini sekalian lomba drill sebelumnya dirangkai apel gelar pasukan menyambut Hari Kemerdekaan itu Balakarcana dengan Info Taruna Samarinda ya, digagas oleh Pak Jokis dan Pak Soeharno selaku Ketua Balakarcana. Ya, hari ini kan ada lomba drillnya Pak. Tanggapan kesiapan teman-teman sendiri menurut penilaian Pak Hendra sendiri bagaimana Pak? Ya, hari ini lomba drill sangat gaungnya sangat bagus. Saya barusan menyaksikan ini yang terbagus perasaan saya. Polisi dan relawan menilai lomba merupakan sarana silaturahmi antar sesama relawan, sekaligus ajang penyegaran bagi relawan setelah sehari-hari menghadapi kebakaran sesungguhnya. Ini sangat baik ya, jadi Mas Jokis kegiatan ini merupakan melatih keterampilan, ketangkasan, kecepatan, kemudian merangsang rekan-rekan relawan kita refreshing kembali. Karena selama ini mereka selalu dihadapi dengan situasi yang sebenarnya, tapi ketika dibuat kompetisi ini merangsang bagi mereka untuk lebih meningkatkan lagi bagaimana kecepatan, ketepatan, dan kompakan dalam satu tim. Alhamdulillah kita hari ini dari rekan BPK Pesta 13 sukses untuk menjalankan perlombaan lomba ketangkasan 2022 ini. Alhamdulillah untuk saat ini kita memegang juara 1. Ada faktor kesulitan nggak pada saat ikut lomba tadi? Untuk faktor kesulitan tidak ada. Tidak ada ya? Untuk personil yang diturunkan hari ini ada berapa? Untuk personil yang main ada 5 orang, yang selebihnya ada 13 orang. Untuk mendorong semangat para relawan, pemenang lomba diberi hadiah hiburan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Nasi tumpeng hias ini merupakan kreativitas warga pada lomba menghiasi nasi tumpeng antar RT di Loa Ipuh, Tenggarong, Kutai, Kartanegara, Minggu siang. Terdapat 37 tumpeng dari 77 RT yang meramaikan lomba untuk memeriahkan HUT kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia. Di lomba ini terdapat 2 jenis nasi tumpeng yang disuguhkan, yakni masakan Nusantara dan masakan khas Kutai. Meski panitia tidak membatasi menu yang disajikan, namun biaya pembuatannya tidak boleh lebih dari Rp200.000. Oke, nanti bisa dibungkus.
Tumbang itu syarat dan ketentuannya itu budgetnya di 200.000. Kalau dari tempat kami untuk RT 45 itu kami ada nasi, terus itu kami ada urapan, ada ayam, tahu, tempe, bacem, terus itu ada buah jeruknya. Nasi tumpeng, temanya masakan ala Kutai, terus yang disuguhkan genceruan, sama cabai bawang, buah dayang, terus urap. Nah itu 77 RT ini bisa menyatu, bisa bergabung secara kekeluargaan supaya ini loh RT ini RT 1 ini kami 34 RT 35 atau RT 70. Nah itu kan jadi satu gitu. Jadi istilahnya tadinya tidak kenal jadi kenal gitu. Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah menyatakan lomba semacam ini sudah menjadi tradisi di Kutai Kartanegara. Pemkab mendukung kegiatan ini karena merupakan upaya untuk memupuk dan menjaga kebersamaan sesama warga. Karena para ketua RT sudah melaksanakan tugas dengan baik. Karena sejak bulan September kemarin karena lomba-lomba tradisional itu kan sudah menjadi tradisi. Hanya 2 tahun lalu kena COVID tidak dilaksanakan. Tapi 2022 ini sangat meriah karena saya berkeliling di lomba kita. Menunjukkan kekompakan, kebersamaan. Ini kan lomba antar RT dan nasi tumpeng masing-masing. Dinilai oleh PKK, Kecamatan Tenggarong dan Kelurahan. Jadi semoga ini sebagai bentuk perwujudan persatuan persaudaraan kita. Jadi momentum ini dalam rangka peringatan HUT kemerdekaan RI ke-77. Usai penilaian, nasi tumpeng buatan peserta ini dinikmati secara bersama oleh semua warga. Mereka menikmatinya dengan beseprah atau duduk melantai. Amir Hamzah dan Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara. Kupon yang pertama. Satu demi satu pemegang kupon undian Jalan Sehat ini dibacakan oleh panitia lomba memperingati HUT kemerdekaan ke-77 di perumahan Gria Mukti Sejahtera Gunung Lingai, Samarinda, Minggu siang. Hadiah tersebut tetap dibagikan meski lomba jalan sehatnya gagal dilaksanakan karena terkendala hujan sepanjang Minggu pagi. Ketua RT 08 Gunung Lingai Edi Kartono menyatakan, kegiatan seperti ini rutin dilakukan saat perayaan HUT kemerdekaan. Hadiah-hadiah yang disiapkan pun berasal dari warga dan dikembalikan ke warga. Karenanya di perayaan kali ini tidak ada warga yang tidak mendapatkan hadiah karena panitia sudah menyiapkan lebih 100 paket hadiah. Meskipun cuaca hujan, rintik-rintik, namun demikian warga RT 08 Kelurahan Gunung Lingai, Perumahan Gria Mukti Sejahtera, antusias sekali dalam merayakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan RI yang ke-77. Ini ada apa yang dilakukan hari ini, Pak? Hari ini adalah puncak dari segala acara yang telah dilaksanakan hari-hari sebelumnya. Berapa hari itu digelar, Pak? Sudah kurang lebih 1 minggu. 1 minggu ya. Perayaan HUT kemerdekaan ke-77 di kampung ini berlangsung sepekan dengan beragam lomba tradisional. Pesertanya mulai anak-anak, ibu rumah tangga, dan para pria. Kegiatan ini merupakan sarana silaturahmi antar warga. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini.
Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.